Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam kajian muamalah maliyah dari kitab Bulughul Maram, yang mana pembahasan pada kitab zakah, kitab tentang zakat. Sekarang kita akan melanjutkan membaca hadis nomor 609, masih berkaitan dengan zakat. An Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqata minal ladzi na'udduhu lil bai'. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridainya, berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Minal ladzi na'udduhu lil bi', dari yang kami mempersiapkan sesuatu tersebut atau barang tersebut untuk jual beli. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani sanadnya lemah. Sanad dari hadis ini layyin, lemah. Kemudian ada catatan tambahan dari penjelasan Safiur Rahman Mubarakfuri, yaitu beliau beri judul Ithaful Kiram. Catatan beliau diberi judul Ithaful Kiram. Saya Mubarakfuri menambahkan catatan pada hadis ini tentang isnaduhu layyin, yaitu sanadnya lemah, yang mana Syekh Muhammad Mubarakfuri mengatakan lakin sakata anhu Abu Dawud tsummal Munziri, yang mana Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa jalan hadis ini terdapat kelemahan, tetapi Abu Dawud tidak menjelaskan kelemahannya, begitu juga Al-Munziri. Wa qala Ibnu Abdul Bar, dan berkata Ibnu Abdul Bar, isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan, bisa dijadikan sebagai dalil. Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 3, cetakan di India. Dari hadis ini ya, yang mana para ulama tadi berbeda pendapat tentang sanadnya, ada yang melemahkan dan ada yang mengatakan hasan. Mana dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang memang untuk diperjualbelikan. Nah, karena hadis ini
tadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani bahwa hadisnya lemah, maka perlu kita mendapatkan penjelasan-penjelasan perkataan ulama tentang hukum zakat perniagaan ini. Ya, karena di sini tadi sudah kita ketahui yaitu diperselisihkan para ulama. Maka ada beberapa hukum berkaitan dengan zakat perniagaan ini. Secara kesimpulannya, Ibnul Munziri mengatakan, Ibnul Munzir dan begitu juga Ibnu Qudamah mengatakan ijma' para ulama adanya kewajiban zakat pada barang perniagaan. Ya. Sedangkan ada perkataan dari para ulama dan ini dianggap syaz pendapat ini oleh Ibnu Taimiyah dan bahkan ya ulama kontemporer Syekh Jibrin mengatakan pendapat ini menyelisih ijma'. Ya, Syekh Jibrin mengatakan ini sudah ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Qudamah. Ijma' sepakat para ulama dahulu bahwa adanya kewajiban zakat pada harta perniagaan. Dari mana dalil para ulama adanya kewajiban zakat pada barang perniagaan? Dari keumuman firman Ta'ala, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan keluarkanlah, nafkahkanlah yang terbaik dari hasil pencarian kalian. Maka di zaman Nabi SAW, mata pencarian orang-orang dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika itu ada yang dengan cara beternak, yang mana dagingnya untuk kebutuhan pokok, kemudian susunya juga untuk kebutuhan pokok mereka, memenuhi gizi-gizi. Kemudian ada yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bertani. Nah, ketika Nabi SAW berada di Mekah, maka mayoritas penduduk Mekah mereka selain dari sebagian besarnya ada yang beternak. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka ternyata daerahnya yaitu mendukung untuk bertani kurma. Ya. Nah, maka di sini ada perbedaan lingkungan di Madinah. Orang-orang mata pencariannya dengan bertani. Dan ternyata sebagian yang lain di Mekah maupun di Madinah dengan cara memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan hidup dengan cara berdagang, melakukan jual beli. Dan ini termasuk dari firman Ta'ala, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah, infakkanlah yang terbaik dari hasil pencarian kalian. Ayat ini menjelaskan yaitu perintah, dan perintah infak itu yang wajib yaitu pada zakat, dan itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Dan oleh karena itulah ya ulama-ulama dahulu mereka hampir seluruhnya mengatakan bahwa barang perniagaan itu ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, tajibu zakatu fi qimati urudit tijarah
Wajib zakat itu pada nilai barang yang diniagakan, yang diperjualbelikan. Fi qauli aktsari ahli ilmi, pada perkataan mayoritas para ulama, yaitu perkataan Ibnu Qudamah. Kemudian qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna fil arudil lati yuradu biha tijaratu az-zakah. Para ulama sepakat pada barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan maka ada kewajiban zakat. Idza hala 'alail haulu, apabila sudah melewati 1 tahun. Nah, ini perkataan siapa saja? Saya ingin menyampaikan ini, ya, merincian perkataan para ulama, karena ada di zaman kontemporer ini, yaitu diantaranya Syekh Albani, yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada barang perniagaan. Karena Syekh Albani melihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang zakat perniagaan, menurut beliau hadisnya lemah sanadnya. Di antaranya hadis yang kita barusan baca. Ya. Yang hadis yang barusan kita baca, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sanadnya lemah. Oleh karena itu perlu kita menjelaskan bagaimana perkataan para ulama tentang hukum zakat perniagaan ini, agar kita mengetahui, ya, bagaimana sebenarnya pendapat para ulama tentang hukum zakat barang dagangan. Ini adalah diantaranya, kata penulis, ruya dzalika an Umar, yang mengatakan bahwa adanya kewajiban zakat pada barang niaga diantaranya adalah perkataan Umar, wabnihi, dan anaknya yaitu Abdullah bin Umar, wabni Abbas, dan juga perkataan Ibnu Abbas. Wabihi qala al-fuqaha as-sab'ah, dan ini juga yang pendapat dipilih oleh ahli fikih yang 7, ya, termasuklah mazhab yang 4, dan tambahan yang 3 wallahu alam saya belum tahu, ya. Yang 3 artinya ini ada mazhab yang 7, ya. Termasuklah diantaranya kesepakatan ulama mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kemudian wal Hasan, dan perkataan Hasan. Kemudian Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Tawus, An-Nakhai, Al-Thawri, Auza'i, Syafi'i, Abu Ubaid, Ishaq, Ashabur Ra'yi, ya, wa hukiya an Malik wa Daud annahu la zakata fiha. Ada yang mengatakan hikayat. Hikayat ini, ya, berarti karena hukiya sanadnya perkataan disandar kepada Imam Malik dan Abu Daud, ini hanya tanpa dalil hukiya, karena menggunakan kata hukiya. Yang mana ada yang mengatakan bahwa Imam Malik dan Daud mengatakan tidak ada kezakatan padanya. Padahal wa mazhabul Malikiyah wujubuz zakati fi urudit tijarati aidan. Padahal mazhab Malikiyah mewajibkan pada zakat barang dagangan. Jadi kalau ulama-ulama yang bermazhab dengan Imam Malik mengatakan bahwa ada zakat barang perniagaan. Tapi ada yang mengatakan hukiyah, bahwa Imam Malik mengatakan tidak ada zakat pada barang perniagaan.
Kemudian wa syai' anna hikayat al-ijma' ala wujub az-zakati fi 'arud at-tijarah qad la tuslam wa qad la tastab'id. Ya. Bahwa yang mengatakan ijma' dalam kewajiban zakat pada barang niagaan tadi mengatakan dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir qad la tuslam wa qad la tastab'id. Nah, ini kesepakatan ini bisa jadi tidak jauh lebih kurang lebih jauh, maksudnya ya lebih dekat. Ternyata ada yang mengingkari, tapi pengingkarannya ini ya contohnya khilafu Daud az-Zahiri idza hasala ba'da inqadil ijma' qablahu fa innahu la yu'athiru fi kharqil ijma'. Contohnya ada tadi perkataan Daud az-Zahiri ya mengingkari kewajiban zakat. Maka bagaimana tanggapan para ulama? Perkataan Daud az-Zahiri ini ternyata apabila mengingkari yang sudah disepakati para ulama sebelumnya, maka pengingkaran ini tidak merusak perkataan ijma'. Jadi saya ingin menyampaikan ini jawaban dari Islam Web, yaitu ada orang yang bertanya mengingkari bahwa Sajibri mengatakan ijma' para ulama dahulunya adanya kewajiban pada zakat perniagaan. Maka ternyata penanya menyebutkan ada perkataan-perkataan ulama yang ternyata mengatakan tidak wajib pada barang niaga, diantaranya Daud Zahiri ya. Kemudian salah satu riwayat perkataan Imam Malik. Kemudian yang kontemporer adalah Syalbani. Maka dijawab oleh Islam Web mengatakan perkataan ijma' Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir ini bisa benar bisa salah. Nah, ini yang dibahas. Jadi dibahas mengatakan bahwa Daud az-Zahiri ini zamannya setelah zaman ulama mazhab yang 4 dan ulama-ulama tadi kita sebutkan ya, di antaranya Umar, kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, yang ulama yang para sahabat dan tabi'in yang sebelum ulama 4 mereka seluruhnya sudah sepakat. Ternyata ada yang mengingkari itu Abu Dawud az-Zahiri ya setelahnya. Maka dikomentari bahwa perkataan Daud az-Zahiri ini jika ternyata bertentangan dengan ulama-ulama sebelumnya, maka perkataan Daud Zahiri ini tidak dianggap ya, karena dia sudah berkata bertentangan dengan yang sudah disebutkan seluruh para ulama sebelumnya. Inilah jawabannya. Jadi perkataan Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir ijma' ini bisa benar bisa salah. Kemudian tapi Islam menjawab ya, tadi jawaban yang pertama bahwa perkataan Daud Zahiri ini setelah ijma' maka ini tidak mempengaruhi ijma', artinya tidak dianggap perselisihannya ini, tetap yang berlaku adalah kesepakatan sebelumnya ya. Maka fadlan amman ba'dahu Ibnu Hazm wa Syaukani wal Bani rahimahumullah jami'an, apalagi kalau ada ulama yang setelah Daud Zahiri mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada barang perniagaan. Contohnya seperti perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm juga bermazhab Daud Zahiri, maka dikenal dengan mazhab Zahiri ya. Kemudian juga perkataan Syaukani dan Syalbani. Nah, ini diantara ulama yang jelas-jelas mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Adapun Imam Malik tadi hukia, hanya diceritakan. Tapi yang betul-betul perkataan ulama diantaranya adalah Daud, Ibnu Hazm, Syaukani dan Syalbani ya. Nah, kalau Daud Zahiri saja yang lebih dahulu zaman hidupnya tidak dianggap oleh para ulama karena perkataannya bertentangan dengan ulama sebelumnya, apalagi ulama-ulama setelah Daud az-Zahiri. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil Fatawa al-Kubra, wa matan qarada asru ahli al-ijtihad al-mujmi'in, apabila para ulama ijtihad sudah memutuskan
ya, sepakat mereka min ghairi khilafin zahir, dan tidak ada perbedaan perkataan di antara ulama-ulama sebelumnya al-ijtihad itu, maksudnya ulama mazhab yang 4 tadi, ya. Maka bagaimana? Yu'taddu bima yazharu ba'da zalika min khilafi ghairihim bil ittifaq. Ya. Lam yu'taddu, maka tidak dianggap kalau ada yang menyelisihi setelah sepakatan mereka. Nah, jadi ucapan Daud Az-Zahiri ini, ya, menyelisihi, bertentang, ternyata fatwanya bertentangan dengan fatwa ulama-ulama yang sebelumnya, maka perkataan Daud ini tidak dianggap. Sehingga perkataan tidak ada kewajiban zakat pada barang perniagaan i'tabarahu Syekhul Islam Taimiyah qaulan syazan, merupakan perkataan yang syaz, artinya betul-betul tidak dianggap. Syaz itu sangat lemah. Dalam kitab Majmu' Fatawa, wal a'immatul arba'ah wa sairul ummah muttafiquna ala wujubiha, ulama mazhab yang 4 dan seluruh ulama-ulama sebelumnya mereka sudah sepakat bahwa adanya kewajiban zakat pada barang perniagaan. Nah, inilah, ya, pembahasan perkataan para ulama tentang kewajiban zakat barang yang diperjualbelikan. Sengaja kita membahas ini, tadi masih ada di zaman kita ini, ya, diantaranya orang-orang yang masih memilih pendapat Syalbani, mengatakan bahwa hadis-hadis berkaitan dengan zakat perniagaan ini lemah, sehingga tidak ada dalil yang jelas mengenai kewajiban zakat. Maka perkataan ini sangat lemah. Kesimpulannya bahwa kalaulah kita mengatakan tadi, walaupun Ibnu Munzir dan Ibnu Qudamah mengatakan sudah ijma', tetapi seluruh mayoritas ulama selain dari Dawud, Ibnu Hazm, Syaukani, dan Syalbani mengatakan seluruhnya adanya kewajiban zakat pada barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan tersebut kewajiban zakatnya, ya, maka apapun yang bentuknya kita niatkan untuk dijual, maka ada kewajiban zakat. Cara menghitungnya, ya, memang barang-barang yang akan kita niatkan untuk dijual. Nah, sedangkan aset-aset yang dipakai untuk produksi atau alat-alat untuk produksi, maka ini tidak termasuk harta zakat. Kita ingin langsung bahas pada contoh. Kita memiliki usaha produksi barang yang akan kita jual. Contohnya menjual baju. Nah, dalam usaha baju ini modalnya misalkan awalnya uang 100 juta. Tetapi uang 100 juta ini misalkan 30 juta untuk sewa tempat. Kemudian 20 juta untuk beli mesin jahit dan bahan baku, kain-kain, benang, segala macamnya. Dan 50 jutanya untuk cadangan, untuk bayar karyawan dan cash flow-nya. Nah, ya, berarti karena tadi awal 100 juta, nah kemudian sudah digunakan untuk sewa, kemudian juga sudah digunakan untuk beli alat. Tadi nilainya 50 juta. Berarti sekarang kurang dari 100 juta. Barang yang diniatkan dagang itu tadi kain, kemudian benang, dan uang kas itu hanya 50 juta. Kalau kita nilai emas 85 gram sekarang ini nilainya kira-kira sekitar 85 jutaan kalau 1 juta 1 gram emas murni. Berarti 50 juta di bawah nisab, jadi hilang kewajiban zakatnya. Sampai di sini jelas ya? Kenapa? Karena buat sewa itu tidak termasuk barang zakat, dihitung zakat. Kemudian juga tadi
beli alat tidak dihitung sebagai alat zakat. Yang zakat adalah uang tunai dan kain-kain yang memang ini bahan baku untuk dijual. Setelah kita jalankan usaha bikin baju ini, tiba-tiba bertambah uangnya, menjadi uang tunainya menjadi 50 juta. Kemudian bahan-bahan bakunya menjadi nilainya 40 juta. Ya. Bahan baku yang separuh yang belum jadi, atau yang separuh jadi, atau yang sudah jadi tapi belum terjual. Nah, nilainya itu misalkan tadi kita anggap saja menjadi 50 juta. Ya. Kemudian uang tunainya berapa tadi? Berapa, Pak? 50, berarti udah 100 juta barang dagang. Nah, 100 juta tiba-tiba ini, berarti ini sudah sampai nisab. Nah, sampai nisab berarti mulai kita menghitung bahwa hari ini berlalu 1 tahun Hijriah, misalkan bulan Sya'ban, 1 Sya'ban 100 juta ini, maka berlalu 1 tahun Hijriah, maka bulan Sya'ban tanggal 1 tahun berikutnya wajib kita lihat lagi gimana barang dagangan ini berapa nilainya dan uang tunainya. Ya. Kemudian para ulama ternyata berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya barang dagangan ini tiba-tiba turun di sedang berjalannya haul tadi, haul itu adalah waktu kewajiban zakat 1 tahun Hijriah. Dalam melewati 6 bulan misalkan tiba-tiba turun lagi, ya, maka mazhab Syafi'i mengatakan maka hilang kewajiban zakatnya. Sedangkan Hanafi dan yang lainnya mengatakan barang dagangan ini sulit untuk dinilai, ya, sehingga karena dia sulit cukup untuk melihat awal dan akhirnya saja. Berbeda dengan uang yang di dinar dan dirham yang disimpan. Kalau barang dagang ini kan naik turun, sehingga sulit untuk kita, wah ini turun, udah berubah lagi haulnya, oh naik haul baru lagi, ini sulit karena barang dagang itu pasti akan naik turun. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan udah dilihat saja awalnya tadi dan akhirnya saja dilihat berapa nilai akhirnya. Nah, inilah perbedaan pendapat para ulama, ya. Walau alam, melihat dari kemudahannya, ya, kalau memang kesulitan kita melakukannya, pembukuannya, maka lihat awal dan akhir saja. Tapi kalau mudah, maka karena ucapan Nabi tidak ada kewajiban hingga berlalu 1 tahun, maka pendapat mazhab Syafi'i ini kuat, ya, karena memang harus berlalu 1 tahun Hijriah. Tapi kalau kesulitan bagi kita untuk menilainya, kadang turun kadang naik, maka cukup awal dan akhirnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Maka setelah berlalu 1 tahun Hijriah bulan Sya'ban, maka wajib kita mengeluarkannya jika masih ada nilai uang dan barang yang didagangkan itu dikeluarkan 2,5%-nya. Itu semuanya, ya. Jadi misalkan kita dalam menjual baju ini ada juga kemasannya, ya. Kemasan-kemasan itu untuk ini. Nah, ternyata kemasannya ini memang kita jadikan berbeda antara misalkan, nah ini sudah menjadi prakteknya langsung, ya. Kemasan ini ada yang tidak dijual, dia hanya kosnya saja. Ada yang kemasan pun dinaikkan harganya. Nah, kalau kemasannya ini tidak menyebabkan, maksud saya tidak menambahkan harga jual, maka kemasan ini tidak dianggap harta zakat. Tapi kalau kemasan ini menaikkan harga jual, memang dinilai dan dijadikan beban, ya. Contohnya beli kardus-kardusnya, belinya hanya 500, ya. Kemudian kita kalau pakai kardus, barang yang kita jual tersebut pakai kardus ini kita tambahkan harganya, berarti kardus ini memang dijual juga berarti.
maka kardus-kardus ini juga termasuk dihitung sebagai barang yang dijual atau plastik-plastiknya. Tapi kalau plastik itu tidak menambahkan harga jual, maka dia tidak dihitung sebagai barang yang diperjualkan. Nah, inilah begitu cara menghitung sangat rinci dalam masalah zakat perniagaan ini. Ya, kita masuk berikutnya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumusu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada rikaz ada seperlimanya untuk dikeluarkan. Apa yang maksud dengan rikaz? Ar-rikaz al-malul madfunu fil ardi min kunuzil jahiliyah. Jadi maksud dari rikaz itu adalah harta yang terpendam dalam tanah yang merupakan simpanan orang-orang jahiliyah. Berarti harta apa kalau bahasa kitanya? Harta karun ya. Harta karun. Nah ini, jadi harta yang kita temukan dalam tanah yujadu bi ghairi amalin katsir, ya. Maka yang mana didapatkan tidak membutuhkan pekerjaan yang banyak, ya. Maka ada kewajiban seperlimanya. Hadis ini memberikan faedah bahwa barang yang ditemukan dalam tanah, misalkan lagi menggali, kita lagi bikin rumah, ya, kita harus beli tanah di misalkan daerah Jonggol, misalkan. Kemudian gali pondasi, tiba-tiba ada peti dan dibuka, ternyata isinya koin emas, dan dilihat ternyata ada aksara Jawanya, kemudian ada Majapahitnya misalkan, atau kalau di Jawa Barat ini Sriwijaya ya, apa? Kerajaan apa? Pasundan ini kerajaan apa? Sriwijaya ya. Nah, jadi kerajaan Jawa Sunda dulu ditemukan ternyata ada lambang-lambangnya. Saya ingin jelaskan ini karena ada yang misalkan ditemukan ternyata kita ya tanda-tanda ini menunjukkan ada tanda-tanda Islam di sana, maka itu harta kaum muslimin, maka hukumnya barang temuan luqata. Ya. Tapi kalau yang tanda-tandanya itu menunjukkan ini orang-orang jahiliyah di luar Islam, ya, di luar agama Islam, maka hukumnya adalah hukum barang temuan, yaitu tadi ini namakan dengan rikaz. Rikaz itu barang yang dimiliki umat-umat sebelum bangsa Islam. Nah ini hukumnya. Tapi kalau luqata hukumnya berbeda. Kalau luqata yang mana kita yakin kayak ini milik kaum muslimin, seorang harta orang muslim, maka harta seorang muslim hukumnya luqata, yaitu dia harus mengumumkan, ya, tidak boleh langsung dia miliki. Dan kemudian berlalu satu tahun hijriyah. Nah, ini perbedaan antara rikaz dengan luqata. Nah, makanya kita jelaskan tadi, didapati ternyata koin-koin ini ya, terdapat lambang-lambang kerajaan-kerajaan sebelum Islaman. Maka ada kewajiban seperlimanya. Nah, para ulama berbeda pendapat, seperlima ini hukumnya apakah zakat atau hukumnya harta seperti ghanimah atau rampasan perang. Ya. Dan di mana letak konsekuensi perbedaan pendapat ulama ini? Ulama yang mengatakan kalau ini zakat, maka penyerahannya hanya untuk mustahik yang 8, fakir, miskin, berhutang, budak, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, ya, mu'allaf,
orang-orang baru masuk Islam untuk menguatkan hati mereka dan amil. Hanya itu saja. Tidak boleh diberikan pada orang-orang yang kaya. Kalau seandainya seperlimanya adalah zakat. Sedangkan ulama mengatakan ini adalah ghanimah, maka seperti atas rampasan perang, karena dalam rampasan perang seperlimanya di hak bagi orang yang mendapatkan rampasan perang tersebut. Seperlimanya harus diserahkan kepada Baitul Mal, sisanya untuk dibagi-bagikan bagi pasukan atau kaum muslimin. Dan itu ya bisa jadi yang mendapatkan orang kaya. Ya misalkan diberikan kepada orang-orang yang kaya. Ya setelah dia yang seperlima ini ternyata dia berikan untuk orang yang mampu, tapi dia ada kebutuhan. Maksudnya mampu itu pendapatannya sudah lebih dari kebutuhan pokoknya. Ya, cuman dia mungkin perlu diberikan pada mereka. Artinya orang-orang yang kaya. Ini dibolehkan kalau seandainya ghanimah. Ya, seperlima ini. Nah, inilah perbedaan para ulama tentang hukum yang seperlima ini, apakah dia zakat atau ghanimah. Wallahu ta'ala yang lebih kuat bahwa seperlima ini hukumnya seperti ghanimah. Karena ada dalil yang menjelaskan bahwa, bentar, saya pastikan dulu. Ya, zahaba jumhurul fuqaha, mayoritas ulama itu Hanafiyah, Malikiyah, kemudian salah satu mazhab Hanabilah dan Imam Syafi'i mengatakan seperlima ini adalah yusrafu masarifil ghanimah walaysa zakah. Jadi mayoritas ulama mengatakan ini diberikan seperti yaitu ghanimah, bukan untuk zakat. Jadi bukan pemberian penyalurannya seperti zakat. Maka halal untuk orang kaya dan tidak khusus untuk fakir miskin, dan dia diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk sarana publik. Ya. Lamma ruwiya Abu Ubaid an Sya'bi, ya, dari Sya'bi, anna rajulan wajada alfa dinar. Diriwayatkan dari Sya'bi, salah seseorang mendapatkan 1000 dinar yang terpendam di kota Madinah. Fa'ata bihi Umar bin Khattab, maka dia memberikan pada Umar bin Khattab. Fa'akhadha minal khumus wa mi'ati dinar, maka Umar mengambil seperlimanya, yaitu 200 dinar. Wa dafa ila rajul baqiyatuha, sisa dari seperlimanya diberikan pada orang yang menemukan tadi. Wa ja'ala Umar yuqassimul mi'atain baina man hadar minal muslimin. Umar memberikan pada orang-orang yang hadir di sekitar itu. Ya, Umar tidak melihat fakir miskin dan segala macam, tapi langsung dibagi Umar orang-orang yang di sekitar itu. Kemudian ya, faqala aina, kemudian anna afdal minha fatlah, ternyata masih ada sisanya dari seperlima tadi. Faqala aina sahibud dananir, mana orang yang menemukan dinar tadi? Faqama ilai, maka dia datang pada Umar. Faqala Umar mengatakan khuz hadhihi dananir fayilak, ambil sisanya ini untukmu. Nah, padahal dia tadi sudah 4/5-nya sudah milik dia. Kemudian 1/5-nya setelah bagi-bagi Umar masih ada sisa. Sisanya itu memberikan Umar lagi pada orang yang mendapatkan dinar tadi. Nah, inilah dalil mayoritas ulama bahwa 1/5 ini bukan hukumnya seperti zakat, tapi dihukumnya seperti harta rampasan perang, yang mana membagi-bagikannya adalah pemimpin. Ya, pemimpin membagikan sesuai dengan pendapat pemimpin. Jadi bukan zakat. Kalau zakat diberikan harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukum tentang barang yang ar-rikaz, yaitu barang harta yang dimiliki, yang ditemukan dan kepemilikannya adalah bukan diyakini oleh milik seorang muslim. Kalau dimiliki seorang muslim, maka ini hukumnya seperti barang luqatah, harus diumumkan dan dibiarkan melewati 1 tahun Hijriah. Semua dua hadis ini menambah pengetahuan kita tentang hukum berkaitan dengan harta
Ya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau ada yang tanyakan atau diskusikan, dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat perniagaan tadi, itu berlaku untuk barang dagangan yang belum habis setelah 1 tahun atau dilihat dari omset setelah 1 tahun. Kemudian itu untuk menghitungnya apakah digabung dengan harta pribadi? Ulangi lagi Pak. Pertanyaannya tadi gimana? Itu barang yang dihitung zakat itu untuk barang dagangan yang belum habis setelah 1 tahun atau dilihat dari omset penjualannya setelah 1 tahun. Omset. Ya. Nah ini saya belum paham gimana maksudnya. Misalnya untuk barang-barang yang fast moving kan, Hah? fast moving yang cepat. Cepat ya. Nah, kita beli terus langsung kejual lagi. Iya. Nah itu kita melihat zakatnya apakah dari omset setelah setahun penjualan atau untuk barang-barang yang setelah 1 tahun belum habis terjual itu. Ya. Nah, kita bahas ini dulu ya. Kalau yang sudah terjual kan bentuknya nanti uang tunai kita beli lagi barang kan. Nah, maka sebetulnya ya yang jelas gini cara menghitungnya. Misalkan hari ini barang yang ada kita catat, barang yang ada itu yang memang dijual atau bahan baku yang belum jadi dan ini kan nanti akan dijual. Nilainya ini misalkan 100 juta. Uang tunai 10 juta misalkan. Berarti ini sudah wajib zakat, ya kan? Nah, berarti kita menghitung menandai hari ini. Kemudian baju-baju ini terjual bahan baku jadi jual lagi. Nah, ini mungkin kita mencatatnya begitu kan? Mencatatnya di pembukuan. Nah, setelah 1 tahun Hijriyah, ya, maka yang bagaimana cara menghitungnya? Bisa kalau cara menghitungnya itu tergantung apa kita melihat pembukuan laporannya. Ya dari pembukuan ini yang dilihat saja bisa melihatnya dari barang-barang apa gimana ada laporannya itu atau bisa juga melihatnya dari barang yang sudah yang kelihatan saja ya barang kelihatan misalkan ada baju yang ini dinilai lagi barang tersebut kemudian uang tunainya berapa ternyata masih sampai nisab maka dikeluarkan 2,5%-nya atau bisa juga melihat dari laporan itu tentu akan butuh ini ada ahli akuntansi akan melihatnya. Ya, intinya laporan itu hanya mencatat saja, tapi yang realnya nanti kan pada hakikatnya dari laporan itu yang dinilai itu adalah barang yang ada dan nilai uang tunai. Paham maksud saya Pak? Itu barang yang ada setelah setahun. Iya, pokoknya uang tunainya dan barang yang ada itu. Kalau ini berarti masuk ke zakat harta. Nah, ya berikutnya pertanyaannya tadi apa? Apakah barang perniagaan dan zakat harta itu gimana cara menghitungnya gitu ya? Iya betul. Jadi menghitung zakat itu barang perniagaan, uang tunai, emas ini masih satu jenis, sehingga ya ini digabung misalnya kita punya emas ini bukan yang dipakai yang dipakai oleh ibu-ibu sebagai perhiasan, tapi yang memang niatnya untuk investasi, untuk disimpan. Nah, ini nilainya ditambah dengan barang perniagaan, ditambah uang tunai tabungan kita, uang pribadi kita bukan usaha. Nah, ini digabung. Gitu cara menghitungnya. Ya, begitu juga dalam menghitung nisabnya, semuanya juga digabung karena ini satu jenis. Jadi harta itu yang satu jenis, uang tunai, emas, karena itu emas itu juga sama dengan uang tunai, dan barang dagangan itu juga karena dia mudah likuidasi ya, maka dianggap seperti uang tunai. Ya, karena dia akan dicairkan jadi uang, berarti dia dianggap seperti uang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuknya jenis yang lain adalah hewan ternak, kemudian ada pertanian yang untuk makanan pokok. Nah ini, wallahu ta'ala. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ya. Ada yang lain? Cukup? Semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dan menjadi amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.